Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Aziziananta Sakti. Di sini saya ingin mempresentasikan bab fisika dasar. Yakni bab 5 adalah kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor terdiri dari dua buah, yakni konduktor yang diberi muatan berlainan jenis dan sama besar. Kedua konduktor terisolasi dalam satu ruangan. Terisolasi adalah medan di dalam ruangan hanya dihasilkan oleh kedua muatan pada konduktor. Dengan kata lain, kapasitor terdiri dari dua elektrode dan dipisahkan oleh isolator. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan atau energi. Lanjut, contoh dan cara membaca sebuah kapasitor. Bagaimana dengan tegangan lebih dari 25 volt diberikan kepada kapasitor di samping? Akan meledak. Nah, jadi jika jika tegangannya lebih yang diberikan kepada kapasitor yang dengan nilainya berikut itu akan meledak. Lanjut, kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi. Semakin besar nilai C, maka makin besar muatan atau energi satuan SI untuk kapasitansi atau C adalah farad. Kapasitansi didefinisikan sebagai berikut. C sama dengan Q per V. Q adalah besar muatan kapasitor, V adalah beda potensial, dan adalah kapasitansi. Untuk energi elektrostatik adalah untuk potensial listrik yang tersimpan dalam suatu kapasitor bermuatan Q. Beda potensial V dan kapasitansi C adalah U sama dengan 1/2 dikali dikali V sama dengan 1/2 C, 1/2 dikali C dikali V kuadrat atau sama dengan 1/2 dikali Q pangkat 2 dibagi C. Lanjut, jenis-jenis kapasitor. Ada kapasitor pelat sejajar, ada kapasitor bola, dan ada kapasitor silinder. Untuk contoh-contohnya, bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut, kapasitor pelat sejajar. Beda medan listrik karena kedua pelat. Untuk rumusnya sebagai berikut, E sama dengan eh, E, E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Besar beda potensial antar kedua plat seperti berikut. Lalu besar kapasitansi pada plat sejajar adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Kapasitansi si kapasitansi tidak bergantung pada muatan Q dan beda potensial V. Kapasitansi bergantung pada dimensi kapasitor, yakni A dan D, dan material dielektrik yang berada di antara plat epsilon 0. Lanjut, kapasitor silinder. Dua buah silinder konduktor, kedua silinder terdapat material elektrik. Ingat hukum Gauss dengan besar kapasitansi pada kapasitor silinder. C sama dengan Q dibagi V. Untuk rumus lengkapnya seperti berikut. Lanjut, kapasitor bola adalah dua buah konduktor pada sama dengan di antara kedua bola terdapat material dielektrik. Elektroda 1, material dielektrik, elektroda 2. Seperti ini. Besar kapasitansi pada kapasitor bola adalah C sama dengan Q per V. Atau C sama dengan P dikali P dikali epsilon 0 dikali A dikali B per B dikurang A. Material elektrik material bersifat isolator yang dapat dipolarisasi dengan cara menempatkannya pada suatu medan listrik. Material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu adalah contoh material elektrik. Ketika pada ruang di antara konduktor diselipkan bahan, maaf, dua konduktor diselipkan bahan dielektrik sama dengan kapasitansi naik. Muatan pada dielektrik adalah muatan terikat, tidak bergerak bebas seperti halnya pada konduktor. Ini untuk ilustrasi material dielektrik.
Ini jika dimasukkan tegangan, ini jika tidak ada tegangan. Lanjut, muatan permukaan pada dieletrik akan memperlemah medan listrik awal antara keping. Akibatnya, perbedaan potensial menjadi kecil, yang akhirnya rasio Q per V menjadi lebih besar. Menaikkan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara dua keping kapasitor, akibat kehadiran dieletrik sebanding dengan faktor K. K adalah konstansa dielektrik, dan ini merupakan karakteristik material dielektrik. Medan listrik setelah disisipi elektrik, eh, untuk rumusnya E sama dengan E0 per K. Perubahan potensial antara dua elektrik menjadi V sama dengan E dikali S. Atau E0 dikali S per K sama dengan V0 dibagi K. Kapasitansi setelah disisipi elektrik masih dengan C sama dengan Q per V. Lanjut, kapasitansi dari kapasitor. Kapasitansi dari suatu, maaf, kapasitansi dari suatu kapasitor keping sejajar yang berisi dielektrik dengan konstanta K. C sama dengan K epsilon nol dikali A dibagi D. Atau sama dengan epsilon A dibagi D. Beberapa contoh nilai konstanta dielektrik seperti ini. Udara dengan nilai berikut, Mika. Jadi setiap material itu memiliki eh, nilai konstanta dielektrik yang berbeda-beda. Contoh kapasitor pada keyboard. Jarak pemisah antara keping kapasitor berubah ketika ditekan atau informasi elektrik. Lanjut. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Bila ada kurangnya atau salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.